Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mata kuliah Manajemen Operasional untuk Manajer yang diampu oleh Bapak M.A. Irfan Rahmana, SEMM. Kami berasal dari kelompok 7 dengan nama kelompok Al-Basid yang berarti zat yang melapangkan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Manajemen Operasional untuk Manajer. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang manajemen proyek. Kelompok kami beranggotakan nomor 1, Cindy Maulina, dengan NIM 3040200331, nomor 2, Surya Aji Nugroho, dengan NIM 304020000340, nomor 3, Sony Setiawan, 304020000337. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Manajemen proyek adalah upaya menggabungkan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik khusus untuk memberi sesuatu yang bernilai kepada orang-orang. Tujuan manajemen proyek. Nomor 1, menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu, ditentukan di lini masa berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. 2, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal, efektif dan efisien. 3, menjaga kualitas. Manajemen proyek juga membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. 4, melancarkan proyek. Proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. 3, tahapan manajemen proyek. 1, project initiation, 2, project planning, 3, project execution, 4, project monitoring, 5, project closure. Elemen manajemen proyek. Sumber daya. Nomor 1, sumber daya. Sumber daya merupakan elemen penting dalam manajemen proyek karena ini dapat memengaruhi keseluruhan operasional proyek. Apakah proyek dapat berhasil atau malah sebaliknya. Nomor 2, waktu. Selain sumber daya, elemen waktu seperti durasi, tugas, manajemen jadwal adalah faktor penting lainnya yang harus diperhatikan dalam project management. Nomor 3, uang. Sebuah proyek tentu dapat berjalan apabila memiliki uang yang cukup. Ini karena biaya kontingensi keuntungan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan proyek itu sendiri. Nomor 4, cakupan. Elemen project management yang terakhir adalah cakupan atau scope, yakni ukuran proyek, sasaran, dan persyaratan yang akan menjalani dasar dari proyek itu sendiri. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Mbak Cindy Maulina. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri manajemen proyek. Seorang manajer proyek memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, bebas dari rantai komando yang semestinya dari organisasi itu. 2, manajer proyek adalah pembawa tunggal semua usaha mencapai satu tujuan proyek. 3, karena setiap proyek memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya, maka pekerjaan-pekerjaan dalam proyek dikerjakan orang dan berbagai fungsi. 4,
Manajer proyek dan tim proyek bertanggung jawab menyatukan orang-orang dan berbagai fungsi atau disiplin yang bekerja untuk proyek. 5. Manajer proyek menegosiasi secara langsung manajer fungsional atau pemasaran, personalia, produksi, keuangan, dan lain-lain untuk memberikan dukungan. 6. Proyek akan memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya penyerahan hasil akhir dan kelayakan teknisnya. Sementara unit-unit fungsional dan organisasi induk harus tetap menjaga kelangsungan organisasi induk untuk mencapai tujuannya. Sebagai konsekuensi, terkadang timbul konflik pemakaian sumber daya antara manajer proyek dan manajer fungsional. Manajemen dari sebuah proyek mencakup 1. Identifikasi persyaratan, 2. Menetapkan tujuan yang jelas dan terjangkau, 3. Menyeimbangkan permintaan terhadap kualitas, lingkup, waktu, dan biaya, 4. Mengadaptasi spesifikasi, rencana, dan pendekatan bagi pertimbangan dan ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan. Keuntungan menggunakan manajemen proyek formal. 1. Pengendalian yang lebih baik terhadap finansial, fisik, dan sumber daya manusia. 2. Hubungan pelanggan yang makin baik. 3. Waktu pengembangan yang lebih singkat. 4. Biaya yang lebih rendah. 5. Kualitas yang lebih tinggi dan reliabilitas yang meningkat. 6. Batas keuntungan yang lebih tinggi. 7. Produktivitas yang meningkat. 8. Koordinasi internal yang lebih baik. Terakhir, moral pekerja yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sony Setiawan. Faktor keberhasilan proyek. Yang pertama, dukungan eksekutif. Yang kedua, keterlibatan pengguna. Yang ketiga, manajer proyek berpengalaman. Yang keempat, tujuan bisnis yang jelas. Yang kelima, lingkup yang diminimalisasi. Yang keenam, infrastruktur perangkat lunak standar. Yang ketujuh, kebutuhan dasar yang mantap. Yang kedelapan, metodologi formal. Yang kesembilan, estimasi yang handal. Yang terakhir, kriteria lain seperti milestones, perancangan yang tepat, staf yang kompeten, dan kepemilikan. Next slide. Peran manajer proyek. Deskripsi kerja bervariasi, tapi sebagian besar mencakup tanggung jawab seperti perencanaan, penjadwalan, koordinasi, dan bekerja sama untuk mencapai sasaran proyek. Yang kedua, kebanyakan proyek-proyek sukses dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Next. Keahlian yang disarankan bagi manajer proyek. Manajer proyek memerlukan baik skill atau keterampilan hard maupun soft. Hard skill termasuk berbagai pengetahuan produk dan pengetahuan bagaimana menggunakan berbagai alat bantu dan teknik manajemen proyek. Soft skill termasuk dapat bekerja dengan berbagai tipe orang. Next.
Yang kedua, keahlian komunikasi seperti mendengar dan meyakinkan. Yang ketiga, keahlian organisasi seperti merencanakan, menetapkan sasaran, dan menganalisis. Yang keempat, keahlian membangun tim seperti menunjukkan empati, motivasi, mempromosikan semangat kebersamaan. Yang kelima, keahlian memimpin seperti memberi contoh, membuat visi atau gambaran umum, mendelegasikan positif energik. Selanjutnya, keahlian menangani seperti fleksibel, kreatif, sabar, dan mantap. Yang terakhir, keahlian teknologi seperti pengalaman atau pengetahuan proyek. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atas kesempatannya, terima kasih telah menyaksikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.